saya Karolus Kopongola dengan NIM 2323702012 dari kelas Prodi Perancangan Jalan Jembatan dari kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan soal dari tugas nomor 2. Yang pertama, dari sini kita dipaparkan sebuah gambar yang terdapat ada beberapa gaya yang berpengaruh dalam gambar tersebut atau bidang tersebut. Nah, dari sini ada gaya P1 sama dengan 5 ton dan P2 sama dengan 2 ton. Nah, dari bidang ini ada sebuah beban yang terdapat pada bidang tersebut. Dari bidang ini juga ada terdapat dua tumpuan, yaitu tumpuan sendi dan tumpuan roll. Tumpuan sendi ini digunakan untuk arah vertikal dan horizontal, sedangkan tumpuan roll ini hanya digunakan untuk arah vertikal saja. Pertama kita tentukan P1V. Dari P1V sama dengan 5 sin 30 sama dengan 2,5. 5 ini adalah gaya dari P1, sedangkan sin ini adalah rumus dari arah vertikal, dan 30 derajat ini adalah gaya dari P1 tersebut membentuk sebuah sudut, yaitu 30 derajat sama dengan 2,5. Dari sini kita menuju ke P1H sama dengan 5 cos 30 sama dengan 4,33. 5 adalah gaya P1 dan cos adalah, kenapa kita pakai cos, karena ini kita menghitung dari arah horizontal, dan 30 derajat adalah gaya yang membentuk sudut tersebut sama dengan 4,33. Berikut kita menentukan Ki besarnya. Ki besar adalah beban atau beban kali jarak beban tersebut, yaitu Ki kecil kali 4 sama dengan Ki kecilnya sama dengan 2 dikali dengan jaraknya sama dengan 4 sama dengan 8. Jika Ki-nya sama dengan 2 dan dikali 4 dari jaraknya sama dengan 8. Kemudian kita menghitung sigma MA-nya sama dengan 0 atau reaksi tumpuannya. Dari sini kita start dari FA. Dari sini kita mencari gaya yang terdekat dengan tumpuan tersebut, yaitu P1V dikali dengan 2. 2 adalah jarak dari FA menuju ke gaya tersebut, ditambah Ki. Kenapa ditambah? Karena arah dari Ki ini terhadap FA searah dengan arah jarum jam. Kemudian dikali dengan 6. Kenapa dikali 6? Karena setengah dari jarak Ki tersebut terhadap titik FA. Kemudian dikurang RVB. RVB ini kenapa dikurang? Karena arah dari titik RVB ini arahnya berlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian dikali 8. 8 ini didapat dari jarak antara titik RVB ke titik RVA. Kemudian ditambah P2 dan dikali 10. 10 adalah jarak dari keseluruhan bidang tersebut. Kemudian tinggal dimasukkan angkanya, dikalikan dan dijumlahkan, hasilnya 73 kurang 8 RVB sama dengan 0. Dari sini kita pindahkan ruasnya sama dengan min 73 per 8, min 73 per min 8 sama dengan 9,125 ton. Kemudian kita menghitung reaksi tumpuan sigma MB nya sama dengan 0. Dari sini kita lihat dari titik RVB ya, dari titik RVB. Jadi kita mencari gaya yang terdekat dengan titik tersebut, yaitu gaya P2. Nah, kita tulis gaya P2 di sini dikali dengan 2. 2 adalah jarak dari titik RVB dan dengan gaya tersebut. Kemudian dikurangi dengan Ki. Kenapa dikurang? Karena arah dari Ki ini ke bawah dan
berlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian dikali dengan 2 adalah jarak setengah jarak dari Q terhadap titik RVB. Kemudian dikurangi dengan P1V. P1V ini jaraknya arahnya berlawanan dengan titik RVB. Arahnya terhadap titik RVB berlawanan dengan arah jarum jam. Dan makanya dikurang. Kemudian dikali dengan 6 adalah jarak dari titik RVB ke titik P1V. Kemudian ditambah RVA dikali 8 adalah jarak dari titik RVB menuju titik RVA. Kemudian dikalikan dan dijumlahkan, hasilnya min 27 tambah 8 RVA sama dengan 0. Dan dipindahkan ruasnya ke kanan sama dengan 27/8 sama dengan 3,375 ton. Kemudian kita menuju ke menentukan kontrolnya. Sigma F sama dengan 0. Dari sini rumusnya RVA tambah RVB kurang P1V kurang Q kurang P2 sama dengan 0. Kenapa di sini ada tanda kurang dan ada tanda tambah? Karena tadi sudah dikasih tahu bahwa jika arahnya berlawanan dengan arah jarum jam maka itu dikurang, dan jika searah dengan arah jarum jam akan ditambah. Nah, sini kita masukkan angkanya, tinggal ditambah dan dikurang, maka hasilnya sama dengan 0 dan oke. Kemudian kita menentukan sigma horizontal yang sama dengan 0. Dan dari sini rumusnya RH sama dengan RHA kurang P1H sama dengan 0. Tinggal kita pindahkan P1H-nya ke ruas kanan menjadi positif. RHA sama dengan P1H, tinggal kita masukkan angkanya. P1H sama dengan 4,33. Jadi RHA sama dengan 4,33 ton. Ya, kita lanjut. Berikut kita menuju ke lintang. Dari sini lintang atau D ya. Nah, DA atau lintang A sama dengan RVA, sama dengan RVA-nya tadi 3,375 ton. Kemudian kita tinjau dari titik DC sama dengan RVA kurang P1V. Jadi dari titik RVA menuju ke titik DC ada sebuah gaya yang berpengaruh pada gaya tersebut, pada jarak tersebut. Jadi RVA kita kurang dengan P1V, kita tinggal masukkan angkanya dan dikurangi, hasilnya 0,875 ton. Kemudian kita menuju ke titik DD. DD sama dengan DC sama dengan 0,875. Kemudian kita menuju ke DB, sama dengan RVA kurang P1V kurang Q tambah RVB tambah RVB ya. Dari sini kita tinggal masukkan angkanya dan kurangi dengan 2. Tinggal masukkan angkanya dan dijumlahkan dan dikurangi, hasilnya 2. Kemudian kita menuju ke titik DE sama dengan 0. Berikut kita langkah ke berikut, yaitu momen atau M. Dari sini MA sama dengan 0. Kemudian MC sama dengan RVA kurang 2 sama dengan 3,375 kali 2. Saya ulangi, dari MC sama dengan RVA kali 2 sama dengan 3,375 kali 2. Nah, kenapa di sini dikali 2? Karena jarak dari titik A atau RVA ke titik C jaraknya adalah 2. Dan hasilnya adalah 6,75 ton. Kemudian MD sama dengan RVA kali 4 kurang P1V kali 2. Nah, dari sini RVA dikali 4 kurang P1V kali 2. Tinggal kita masukkan angkanya dan kita kalikan, kemudian kita kurangi, hasilnya 8,5. Kemudian MB RVA kali dengan 8 kurang P1V kali 6 kurang Q kali 2.
Dari sini kita tinggal masukkan angkanya, kemudian kita kalikan dan kita kurangi, dan hasilnya adalah min 4. Kemudian ME sama dengan 0, dia ME 0. Kemudian kita menuju ke grafiknya. Dari sini pertama grafiknya grafik lintang. Kita start dari 0 menuju ke titik DA. Jadi dari 0 ke titik DA sebesar 3,375. Menuju ke titik C, tarik lurus dengan besar yang sama, yaitu 3,375. Kemudian dari kita menuju ke titik DC. Dari DC tersebut kita start dari titik 0 dan naik sebesar 0,875. Kemudian tarik lurus lagi ke titik DD sebesar 0,875. Dari titik DD ini kita start dari 0 dan naik sebesar 0,875. Kemudian kita menuju ke titik DB. Dari titik DB ke titik DB start dari 0, naik sebesar 2. Kenapa di sini saya garisnya miring? Karena dari gambar tersebut ada beban yang terletak pada bidang tersebut, maka saya tarik garisnya miring. Kemudian tarik garis lurus ke titik DE sama dengan 0. Kemudian kita lanjut ke momen. Pertama kita mulai dari titik 0, yaitu MA, menuju ke titik MC sebesar 6,75. Kemudian dari titik MC kita menuju ke titik MD yang sebesar 8,5. Kemudian kita menuju ke titik MB sebesar min 4. Kemudian dari MB ke kemudian kenapa di sini saya garisnya melengkung? Karena sama juga seperti di lintang, jika ada beban di atas maka di momen di garisnya dengan melengkung. Dari sini dari titik MB kita menuju ke titik ME sama dengan 0. Jadi momennya kalau positif kita ke bawah, negatif kita ke atas. Kemudian kita menuju ke gaya normal. Normal dari titik 0 kita menuju ke positifnya ke bawah ya. Kita start dari 0 dan kita tarik sejauh 4,33. Dan dari sini kita tarik ke titik C dengan tingginya sebesar 4,33 ton. Sekian penjelasan dari saya dan terima kasih.